Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai hukum-hukum tentang gas. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang hukum Boyle, di mana P itu berbanding terbalik dengan volume, sehingga kita mendapatkan apa? Sama dengan konstan. Bagaimana jika gas itu berada dalam kedua keadaan yang berbeda? Maka P1V1 sama dengan P2V2. Nah, inilah yang kita dapatkan pada saat gas itu berada dalam dua keadaan setimbang yang berbeda. Kemudian, bagaimana grafik hubungan antara tekanan dengan volume itu? Nah, kita akan mendapatkan grafik seperti ini nanti. Hubungan antara tekanan dan volume. Ini tekanan, ini volume. Nah, inilah grafiknya. Ini adalah T. Ketika volume maksimum, ketika tekanan maksimum, maka volume minimum di sini. Ini maksudnya grafik. Nah, ketika tekanan minimum, maka volume maksimum. Nah, inilah maksudnya. Ini volume yang maksimum. Nah, inilah maksud dari hukum Boyle. Nah, kemudian pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang hukum Charles. Hukum apa? Hukum Charles. Hukum Charles. Nah, apa sih bunyi hukum Charles ini? Nah, pada hukum Boyle kemarin kita sudah belajar bahwa kita membuat suhunya konstan. Nah, jadi besaran makroskopis gas yaitu berupa suhunya yang dijaga konstan. Sekarang bagaimana jika tekanan yang kita buat konstan? P sama dengan konstan. Maka kita akan melihat animasi. Untuk lebih jelas, kakak akan memperlihatkan kalian animasi. Nih lihat, tekanannya konstan 10 Pascal. Ini angka ini tidak akan berubah. Tetap 10 Pascal karena kita buat konstan. Nah, bagaimana jika volumenya kakak akan turunkan? Nih, ini ada volume maksimumnya. Turunkan. Apa yang terjadi? Maka temperaturnya pun akan turun. Bagaimana jika volumenya kakak naikkan? Maka temperaturnya juga naik. Ingat bahwa tekanannya kita jaga konstan. Bagaimana sebaliknya? Bagaimana jika temperatur ini kakak turunkan? Bagaimana caranya? Ya, Nah, nih. Kemudian bagaimana jika temperaturnya kakak maksimumkan? Nah, maka volumenya maksimum. Semakin besar volume, maka temperatur juga besar. Makin besar temperatur, maka volume juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Maka didapatkan hubungan bahwa volume itu sebanding dengan T. Nah, untuk membuat suatu kesebandingan ini menjadi suatu formulasi, kembali lagi kita harus menaruhkan suatu konstanta. Maka V sama dengan C kali T. Nah, C ini adalah konstanta. Maka V per T sama dengan konstan. Bagaimanapun keadaannya, ketika P ini dijaga konstan, maka perkalian antara V dan T ini akan selalu sama. V dibagi T ini akan selalu sama, tetap. Nah, nih lihat nih. Nih, misalnya 300 bagi 10. Nah, 246 dibagi 8, maka hasilnya sama. Selalu sama. V dibagi T ini di setiap keadaan sama. Bagaimana jika untuk gas yang berada dalam dua keadaan seimbangnya? Maka kita akan mendapatkan V1
T1 sama dengan V2 T2. Inilah maksud dari hukum Charles. Nah, bagaimana ketika kita animasikan? Nah, misalnya sekarang keadaan gas itu berada pada temperatur 300 Kelvin. Maka dia akan memiliki volume 10 kali 10 pangkat minus 4. Nah, bagaimana keadaan yang berbeda ketika temperaturnya kakak turunkan menjadi 192 misalnya. Maka nanti kita dapatkan volume yang 6 ini menggunakan rumus yang ini. V1 T1 sama dengan V2 T2. Keadaan 1 sama dengan keadaan 2 gitu. Kemudian bagaimanakah bentuk grafiknya? Bentuk grafik dari persamaan hukum Charles ini adalah, nah ini adalah grafik antara apa dengan apa? Antara tentu saja V dengan T. Maka kita akan mendapatkan apa? Semakin besar V, maka T semakin besar. Maka kita dapatkan hubungan yang linier. Ini adalah tekanan. Semakin besar P, maka T semakin besar. Nah, kakak akan buatkan jejak-jejak. P besar, maka T juga besar. Sampai ini. Inilah bunyi hukum Charles. Nah, jadi sekarang kakak dapat simpulkan bahwa pertemuan kita tentang hukum Charles ini adalah ketika tekanan dijaga konstan, maka volume akan sebanding dengan suhu. Nah, itulah kesimpulan kita tentang hukum Charles. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya mengenai hukum-hukum gas yang lainnya. Terima kasih.